wabarakatuh. Oke, baik. Ketemu lagi dengan Pak Ade di hari ini matematika peminatan ya. Ini yang baru hadir baru 27. Berarti masih ada sekitar 8 orang. Yang bertugas mencatat hari ini siapa? Mencatat ketidakhadiran? Saya Pak, yang Sarah, izin Siti Syafira, sisanya belum masuk aja. Siti, Siti Safira. Kemana? Izin kemana, Kelaira? Izin ke Izin. rumah sakit katanya. Oh gitu. Cuma satu berarti ya. Yang lain belum ada. Mudah-mudahan sih bisa nyusul masuk. Berarti nanti kalau misalnya nggak ada juga, tolong di WA Pade ya yang nggak ada ya. Ara, Baik Pak. terima kasih. Ya, Pade sudah share modul mengenai perbandingan vektor di GCR. Sudah dibaca? Lupa berdoa dulu ya. Astagfirullahaladzim. Ketua kelas ada? Ketua kelas? Belum masuk Pak. Oh yaudah, Ara tolong pimpin doa aja. Baik, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Ara. Sama-sama Pak. Ya, sudah dibaca modulnya atau belum? Sudah Pak. Sudah. Yang lain ada yang sudah, ada yang belum. Oke, eh, sebentar aja ya pertemuannya. Kita materinya lumayan simple gitu ya dan mudah. Jadi pada operasi aljabar vektor itu yang berikutnya selain yang kemarin-kemarin itu kan operasi aljabar itu ada operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian dengan bilangan skalar, kemudian yang terakhir itu perkalian titik. Nah, ini sekarang lanjutannya operasi aljabar juga mengenai perbandingan vektor. Jadi maksud tujuan pembelajarannya adalah kalian bisa menentukan bisa titik, bisa vektor yang membagi dua buah vektor dengan perbandingan tertentu. Jadi diulangi, tujuan pembelajarannya adalah kalian bisa menentukan titik atau vektor yang membagi dua buah vektor dalam perbandingan ruas garis tertentu. Nah, misalnya kalau digambarkan kondisinya, misalkan ya, ada sebuah vektor A kecil tentunya kalau satu huruf, di mana pangkalnya itu kita anggap sebagai titik O, lalu ujungnya kita anggap sebagai titik A. Lalu ada lagi vektor B. Misalnya gini, vektor B. Pangkalnya titik O juga, dan ujungnya titik B. Nah, kalau kita hubungkan kedua titik ini seperti ini, kemudian ada sebuah titik P di antara titik A dan B ini, dan kalau kita bikin vektornya dari pangkal O ke ujung P seperti ini, maka nanti akan terbentuk vektor P di sini. Nah, kalau perbandingan antara A ke P dengan P ke B adalah di sini M, di sini N, perbandingannya ya, maka vektor P ini bisa kita rumuskan menjadi N
dikalikan titik A ditambah M dikalikan titik B per M tambah N. Nah, ini rumus untuk menentukan vektor P yang membagi ruas garis AB dengan perbandingan M banding N. Nanti hasilnya bisa berupa vektor P atau bisa juga berupa titik P saja. Bukan berupa vektor, tapi hanya titik gitu ya. Tergantung dari pertanyaannya. Kalau ditanyanya titik, jawabannya berarti dalam bentuk koordinat. X, Y cukup seperti itu. Tapi kalau misalnya dalam bentuk vektor, berarti biasanya dalam bentuk sekian I ditambah sekian J. Nah, jadi begitu materinya. Rumus ini doang yang akan kita gunakan. Nah, nantinya di soal, bisa saja kalian menentukan vektor P ini atau berupa titik P ini. Tergantung pertanyaannya ya. Nah, kalau ditanyanya vektor P ini atau titik P, maka vektor yang A sama B atau titik A sama titik B itu pasti diketahui. Pasti ada di soal. Lalu M banding N-nya pun pasti ada. Nah, cuma kadang-kadang soal dimodifikasi, bisa saja kalian diminta menentukan vektor yang A atau titik A. Nah, caranya gimana? Tetap gunakan rumus yang ini. Tetap gunakan rumus yang ini. Nanti tinggal dibalik saja. Dipindah ruas seperti itu. Nah, kalau ditanya titik A atau vektor A, pasti vektor P sama vektor B-nya atau titik P sama titik B-nya itu pasti sudah ada di soal. Jadi nggak mungkin kalian diminta mencari titik A, tapi titik B sama titik P-nya nggak mungkin. Pasti yang diketahuinya ada 2 titik, ditanyanya 1 titik. Nggak mungkin diketahui 1 titik, ditanya 2 titik. Karena nggak bisa diselesaikan. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada? Kalau tidak ada, mungkin biar lebih jelas, kita diskusikan contoh soal yang pertama. Di mana di soal yang pertama ini diketahui gitu ya, titik A koordinatnya 2,5. Lalu ada titik B koordinatnya 9,-2. Kemudian di soal disebutkan titik P membagi AB. Di sini ada keterangan bagi dalam. Berarti P-nya ada di antara A dan B. Sehingga perbandingan antara AP banding PB adalah 3:4. Nah, yang ditanyakan di soal ini hanya titik P saja koordinatnya. Jadi bukan berupa vektor, hanya berupa titik. Nah, kalau kalian gambarkan supaya sesuai dengan teori tadi, misalkan saja di sini ada sebuah titik A. Koordinatnya adalah 2,5. Kemudian, misalkan di sini ada titik B. Koordinatnya 9,-2. Nah, lalu titik P membagi di dalam kurung bagi dalam. Berarti P-nya itu ada di antara A dan B. Katakanlah misalnya P-nya itu di sini. Gitu. Nah, kemudian perbandingan antara panjang AP dengan panjang PB. Panjang AP itu kan dari sini ke sini ya. Terus panjang PB itu dari sini ke sini. Nah, perbandingannya di sini adalah 3:4. Nah, yang ditanya adalah koordinat titik P ini. Ditanya. Gitu. Jadi hanya titik yang ditanya. Nah, kalau tadi rumusnya kan vektor P gitu ya sama dengan N dikali titik A ditambah M dikali titik B per
M tambah N. Nah, sekarang kalau ingin mencari titik P gimana? Sebenarnya rumusnya sama aja. Jadi rumusnya sama. P sama dengan, rumusnya tetap pakai kayak gini. Ya bedanya kalau vektor kan pakai tanda panah di atasnya. Kalau titik nggak usah. Langsung aja P. Gitu. Nah, rumusnya sama. N dikali A ditambah M dikali B per M ditambah N. Kayak gitu. Nah, kalian tinggal tentukan berapa M-nya, berapa N-nya. M-nya berapa? 3. Halo? 3. Ini M-nya. N-nya berapa? 4. 4. Nah, kalian tinggal masukkan aja angka-angkanya. Berarti berapa kali berapa? N-nya berapa? 4. 4 kali 2 Nah, sama 5. 25 gitu ya. Nah, kalian boleh ubah titiknya dalam bentuk kolom kayak gini. 25-nya ke bawah susunannya itu boleh. Biar gampang mengalikannya. Ditambah N-nya berapa? N-nya. M-nya. 3. 3 Dikali kali 9. 9 gitu. Per berapa tambah berapa? 3 tambah 4. Tambah 4. Oke, 3 tambah 4. Kayak gitu. Tinggal dihitung. Menghitung ini masih ingat nggak caranya gimana? Tinggal dikalikan aja. Kali Ya, 2. 4 kali 2 berapa? 4 kali 2? 8. 8. Terus bawahnya berapa? 20. 20. 20. Terus ditambah yang 3 kaliin juga jadi berapa? 27. 27. Terus bawahnya Minus 6. 6. 6. Per 3 tambah 4 berapa? 7. Oke. Ya. Sip. Nah, tinggal tambahin. Yang 8 tambahin 27. Berapa tuh? 35. 35. Langsung dibagi 7. Bawahnya bagi 7 berapa? 30. 5. 5. Jadi 5. 35 dibagi 7 ya, Li. Jadinya 5. Oh, Langsung dibagi, Li. Terus 20 ditambah min 6. Berapa? 14. 14. 14 dibagi 7 juga. 2. 2. Nah, kalian bikin dalam koordinat X, Y. Jadinya 5,2. Udah, beres. Jadi ini titik P-nya. 5,2. Kayak gitu doang materi hari ini. Gampang. Ada pertanyaan nggak? Pak, kalau misalnya pindah ruas yang tadi Bapak bilang gimana, Pak? Eh, yang ini nggak usah. Karena ditanyanya vektor P. Ini nggak usah pindah ruas. Nanti soal nomor 2. Nah, kalau ditanyanya, ini maksudnya mencari titik P ya. Kalau ditanyanya yang A atau yang B, itu yang pindah ruas. Nah, kalau bentuknya ditanya dalam vektor P, berarti berapa I, berapa J ini? 5I, 2J. 5I 2J. 5I plus 2J, kayak gitu. Tapi karena ditanya titik, jawabannya cukup yang ini. Gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silahkan. Kalau tidak ada, berarti contoh soal yang kedua sekarang. Nah, ini nomor 2. R adalah titik pada perpanjangan PQ. Nah, kebayang nggak tuh? R adalah titik pada perpanjangan PQ. Kemudian yang ditanya adalah koordinat lagi. Koordinat siapa? Koordinat R. Kalau koordinat P-nya sudah ada 2,1, Q-nya pun sudah ada 4,7. Lalu perbandingan panjang PR dengan panjang RQ itu 3:-2. Nah, kalian harus bisa menggambarkannya. Menggambarkan kondisi soalnya supaya bisa menggunakan rumus ini. Nah, kalian bikin dulu garis PQ kayak gini. PQ, maksudnya ini P-nya. Berapa koordinatnya? 2,1. 2,1. 2,1. Nah, misalnya lagi, ini Q-nya nih di sini. Berapa koordinatnya?
4,7. 7. Nah, kalau dikatakan R adalah titik pada perpanjangan PQ. Nah, R-nya itu di tengah-tengah sini atau di mana? R-nya itu di daerah sini atau bukan? Kalau kalimatnya R adalah titik pada perpanjangan PQ. Di Di ujung mana? ujung sebelah kanan ke arah kaki. Oke, ujung Q ya. Jadi kalian kalau ada kalimat pada perpanjangan PQ, PQ-nya kalian panjangin. Kan PQ mentok sampai sini doang nih. Dipanjangin lagi, ditambahin ke kanan tuh, kayak gitu. Nah, misalkan R-nya di sini. Nah, yang ditanya adalah koordinat R ini berapa? Dengan catatan lagi, perbandingan PR banding RQ-nya 3:2 nih di soal. Nah, kalau 3:-2 berarti P ke R itu ini ke sini ya. Ini ke sini nih. Berapa perbandingan ini? 3. 3. 3. Lalu kalau R ke Q, bikinnya gini nih. Nah, gitu. Karena minus. Ya, ini -2. -2 kok jadi -3? Ini -2. Kayak gitu. Jadi dari R ke Q jalannya, bukan dari Q ke R. Nah, berarti kalau mau pakai rumus yang kayak tadi gitu ya, M-nya yang mana? 3. 3. N-nya mana? -2. 2. Oke. Berarti rumusnya gimana ini? Eh. Apa? Kan rumus awalnya gini nih. Oh, itu dia. Ayo. Sama dengan Min 2. R dikali sama dengan dua. min 2 Min 2 kali 2,1. 2 sama 1 21. Terus ditambah 3 kali 4 dan 7. 7 47 per Min 2 tambah 7. Min Nah, 2. Min 2 -2 tambah 3. Tinggal dihitung. Kaliin. -2 kali 21 berapa? min 4 -4. min 2 -2. Tambah 12. 21 21 per 1 ya, 1. tambahin 8. Terus? 19. 19. gitu. Udah selesai. Ini titik R-nya. Atau 8,19. Gitu. Ya. Jadi ini min-nya dibawa ya. -2 tambah 3 langsung. Nah, alternatif lain bisa juga kayak gini. Kalau tadi kan R ke Q -2 ya. Kalau kita balik dari Q ke R jadi berapa? 2. plus 2. Oke, good. Dari Q ke R jadi 2. Karena ini vektor ya, arah menentukan. Terus kalau P ke R kan 3. Kalau P ke Q doang berapa? 1. 1/5. 1. Oke, good. Oh. 1. 1 ya. Nah, kita juga bisa menentukan R pakai rumus Q. Kan Q-nya di tengah-tengah kalau kayak gini ya. Kan P, Q, R. Gitu. Q-nya di tengah-tengah. Berarti Q sama dengan gimana? Kalau pakai rumus Q. Q sama dengan 2 dikali berapa? 21. 21. Atau 2P gitu ya. Itu dulu. Tambah 1 kali berapa? 1 kali R. apa? 1 kali R. Betul. Per M tambah berapa? Berapa jadinya? 1 tambah. tambah 2 Oke, gitu. Bisa juga pakai rumus ini. Gimana lanjutinnya? Masukin koordinat Q-nya berapa? 4,7. Ya, berarti bikin kayak gini ya, 47 kolom.
Terus 2P, berarti 2 kali 2, 21. Ditambah 1 kali R kan tetap R. Per berapa? 1 tambah 2? 3. 3, kayak gitu. Nah ini yang Pak Ade, yang Reja tanyain, kalau kali pindah ruas itu kayak gimana ya ini. Ini 3-nya kali ke sana ya. Jadi berapa? Berapa? 12, Berapa? 21. 12, 21. Oke, sama dengan terus yang 2 ini kalikan nih. Ini. Jadi berapa? 4, 2. 42 tambah R. Jadi R-nya tinggal dikurangin. Yang kiri kurangi kanan. 12 kurangi 4 Min 8. plus atau min? 12 kurangi 4 Plus. plus. Terus kan R-nya diam di tempat. R-nya diam di tempat, jadi tetap R. Yang pindah 42. 42 pindah ke kiri. Jadi 21 kurangi 2, 19. 19. Jadi R-nya 8, 19. Sama kan? Gitu. Bisa juga pakai kayak gini. Supaya nggak pakai minus-minus kayak gitu. Berarti ubah jadi positif kayak gitu. Hasilnya sama. Nah ini yang dimaksud dengan kalau pindah-pindah ruas seperti ini. Ada yang mau bertanya? Silahkan. Ada? Oke. Sepertinya tidak ada. Sepertinya kalian sudah memahaminya. Kalau gitu, penjelasannya cukup gitu ya. Ini ada latihan soal. Silahkan dikerjakan di buku paket saja. Kemudian gini, seminggu besok gitu ya. Kelas 12 itu kan US, ujian sekolah. Nah, untuk kelas 10 dan 11 itu belajar di rumah. Maksudnya belajar di rumah, ya sekarang juga belajarnya di rumah sih ya. Maksudnya kalau minggu besok itu nggak ada jimitnya, nggak ada kegiatan tatap muka online-nya. Tapi dari Kornita itu dari guru-guru setiap mata pelajaran diharuskan memberikan tugas sebagai bahan untuk belajar di rumah pada seminggu besok. Nah, untuk Pak Ade di matematika peminatannya untuk tugas kalian itu kelas 10, kalian lanjutin menyelesaikan soal ini ya, yang 4 ini ya. Cuma 4 soal doang gitu. Selesain gitu. Kemudian jangan lupa besok ulangan matematika wajib yang rumus trigonometri, sudut relasi, terus sudut yang negatif sama sudut lebih dari 360 derajat. Ulangan itu. Nah, nanti langsung buka GCR aja seperti biasa. Nah, kemudian tugas yang matematika wajib minggu depan, itu kalian coba pelajari materi tentang rumus-rumus identitas trigonometri. Jadi kalian pelajari saja, bisa dari buku paket, atau kalau nggak ada buku paketnya, bisa di searching di Google. Banyak kok materinya. Jadi tugas dari Pak Ade nggak banyak, ya. Matematika peminatan, lanjutin soal ini. Ya kalau misalnya hari ini bisa selesai 4 soal ini, ya berarti untuk tugas matematikanya dianggap sudah selesai. Artinya minggu besok ya kalian tinggal belajar yang lain. Untuk yang wajib hanya diminta mempelajari saja. Gitu. Karena Pak Ade juga pernah jadi siswa gitu ya. Pak Ade kalau misalnya jadi siswa, kalau giliran waktunya libur, ya mendingan libur aja gitu. Ngapain harus ngerjain tugas segala macam gitu. Ya, jadi Pak Ade berpikir seperti itu. Makanya dikasih soalnya nggak banyak-banyak. Gitu ya. Paham? Paham, Pak. Paham, Pak. Ya. Jadi jimitnya untuk hari ini Pak Ade cukupkan sampai di sini. Sekali lagi jangan lupa besok ulangan. Matematika wajib. Belajar dulu untuk besok. Kerjain yang benar supaya nilainya memuaskan. Sampai ketemu lagi. Terima kasih atas perhatian kalian untuk hari ini. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak. Ya.